Oke, selamat datang di Ambigu Channel, penafsiran lo suka-suka. Baik teman-teman Ambiguers dimanapun berada, malam hari ini gua sudah ada di satu tempat yang sangat luar biasa keren menurut gua, karena tempat ini adalah salah satu tempat yang penuh dengan mitos di kota Jakarta ini. Mungkin teman-teman juga sudah tahu, tempat ini banyak sekali cerita-cerita yang beredar, urban legend yang beredar, atau mitos-mitos yang sering kita dengar dari warga masyarakat sekitar. Kalian penasaran di mana saat ini gua lagi ada di pemakaman Menteng Pulo, tepatnya ada di daerah Kasablanka. Dan tidak jauh dari tempat gua berdiri saat ini adalah lokasi terowongan Kasablanka. Dan saat ini, sebelum nanti kita kupas tentang terowongan Kasablanka, kita akan bercerita sedikit, karena saat ini gue sekarang sudah ada di area pemakaman. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat, malam hari ini spesial buat kalian semuanya, Ambiguers dimanapun berada. Kali ini gue mau bercerita beberapa mitos yang ada di daerah Kasablanka dan tempat pemakaman Menteng. Oke teman-teman, gimana ceritanya? Tetap di Ambigu Channel, penafsiran lo suka-suka. Oke teman-teman, seperti yang tadi gue sudah ceritakan ke kalian semuanya, malam hari ini gue akan membahas tentang beberapa mitos atau urban legend yang berada di sekitar masyarakat, yang sudah tidak asing lagi, sering dibicarakan oleh warga ibu kota Jakarta tentunya. Jadi di tempat gue saat ini adalah salah satu pemakaman Menteng Pulo. Jadi pemakaman Menteng Pulo ini dulunya pernah dijadikan sebagai tempat pemakaman massal ya. Jadi sebelum menjadi TPU untuk warga sekitar, pada zaman dulu TPU ini sempat dijadikan sebagai tempat pemakaman massal untuk korban-korban yang pernah terjadi kecelakaan ataupun korban-korban yang pernah meninggal di lokasi ini. Dan teman-teman semuanya perlu diketahui, nanti setelah dari sini gua akan berjalan menuju ke terowongan Kasablanka. Jadi ternyata setelah gua coba untuk observasi dan bertanya dengan warga sekitar, ternyata memang dulunya TPU ini sangatlah luas sekali teman-teman. Jadi banyak sekali area-area TPU yang konon katanya memang sampai berada di titik lokasi terowongan Kasablanka, seperti itu. Dan teman-teman semuanya perlu diketahui juga buat teman-teman semuanya, mungkin buat kalian yang sering mendengarkan cerita-cerita misteri atau urban legend yang pernah kalian ketahui tentang terowongan Kasablanka atau di area pemakaman Menteng Pulo ini. Jadi dulu sebelum ada TPU Menteng Pulo dan sebelum ada terowongan Kasablanka, ini gua merinding. Gua mau lanjutin cerita ya. Jadi ini pernah terjadi sebuah peristiwa yang sangat miris, yang sangat mengenaskan, karena dulu sebelum ada TPU ini dan terowongan Kasablanka, dulu ada seorang wanita. Ini adalah salah satu kembang desa di daerah sini. Jadi cerita yang gue dapat, kembang desa tersebut menjadi korban pemerkosaan oleh para pemuda yang jumlahnya sangat banyak. Akhirnya kembang desa itu diperkosa. Setelah diperkosa, nyawanya dihabisi, dan konon katanya mayatnya atau jasadnya itu dibuang di tempat lokasi terowongan Kasablanka. Dan mungkin kalian pernah dengar ada satu cerita di terowongan Kasablanka, ada pernah kejadian, ini kisah nyata ya teman-teman ya, yang pernah gua dengar dari teman-teman dan warga sekitar yang bercerita ke gua. Jadi ada beberapa supir taksi yang bekerja di malam hari sebagai supir taksi mengantarkan penumpang. Ketika melewati terowongan Kasablanka, mereka pernah melihat sesosok nenek-nenek yang mereka katakan sebagai nenek-nenek pembawa roh. Mungkin buat teman-teman juga sering dengar bahwa di terowongan Kasablanka ini, ketika kalian melewati terowongan, kalian harus pencet klakson 3 kali supaya terhindar dari bahaya atau kecelakaan di area terowongan Kasablanka. Nah, seperti itu teman-teman. Dan juga sebelum
ada terowongan, ternyata di sini itu adalah area pemakaman yang sangat luas sekali, teman-teman. Jadi buat ambiguers yang belum tahu, jadi di sini itu ternyata adalah salah satu lokasinya pemakaman. Itu nggak cuma di sini. Jadi ternyata jalan yang sekarang kita sering lewati di pinggir pemakaman atau TPU ini dulunya adalah kuburan juga. Jadi yang gua dapat juga di info dari warga bahwa ada satu kuburan yang jasadnya masih penuh, yang masih utuh, itu tidak bisa diangkat karena memang mengejar deadline dari pengerjaan rekonstruksi untuk pembuatan akses jalan raya yang ada di area pemakaman. Jadi dengan sangat terpaksa pemakaman itu ditimbun begitu saja tanpa dipindahkan mayatnya. Jadi kesimpulannya adalah jalan yang kita lalui ini, teman-teman, dulunya adalah TPU atau tempat pemakaman umum, dan masih ada satu kuburan yang tertinggal dan itu belum dipindahkan. Jadi bisa jadi itu adalah salah satu kenapa di area terowongan Casablanca atau di daerah pemakaman Menteng Pulo ini energi negatifnya begitu kuat. Jadi mungkin buat teman-teman semuanya yang sering lewat di sini atau yang pernah datang ke tempat ini, mungkin kalian bisa merasakan energi yang menurut gua, karena gua sekarang lagi ada di tempat ini, menurut gua nih luar biasa banget. Karena tadi ketika gua datang sudah disambut dengan beberapa wangi-wangian yang menurut gua ini nggak logis, dan ada tadi beberapa ya kejadian lucu ya sebelum kita take video ini. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau kalian penasaran, kalian bisa datang langsung ke TPU Menteng Pulo yang berdekatan dengan terowongan Casablanca. Oke, ambiguers, tentunya masih bersama gua Koji Prasetya dan masih di tempat yang sama. Gua sekarang lagi ada di TPU Menteng Pulo. Jadi ini adalah kawasan yang berdekatan dengan terowongan Casablanca. Nah, tadi gue sudah bercerita tentang beberapa mitos atau urban legend yang beredar di kawasan Casablanca ini. Nah, sekarang ada satu cerita lagi yang mau gue ceritain sebelum gue nanti mau meluncur ke terowongan Casablanca. Jadi teman-teman, gue tadi baru ingat, ternyata setelah gue observasi di tempat ini dan menanyakan ke warga sekitar yang ada di tempat ini, jadi bahwa di terowongan Casablanca itu selain ada nenek-nenek yang tadi gue ceritain, ternyata di sana juga ada dua sosok lagi yang akan gue bahas sekarang. Jadi sosok yang pertama, jadi desas-desus yang beredar di masyarakat, pernah terjadi seorang laki-laki atau seorang pemuda yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di dalam terowongan dengan cara melilitkan lehernya menggunakan spanduk yang ada di area terowongan Casablanca. Bayangin teman-teman, tadi sudah ada nenek-nenek, dan nenek-nenek ini adalah salah satu manifestasi atau perwujudan yang diceritakan oleh warga sekitar, perwujudan dari kepala desa yang tadi sudah gua ceritain, yang meninggal secara mengenaskan diperkosa ramai-ramai oleh pemuda-pemuda yang buat gua itu sangat kejam. Oke, teman-teman, yang selanjutnya yang mau bahas adalah sosok pria yang gantung diri. Nah, teman-teman, selain para pengendara yang lewat di terowongan Casablanca, selain melihat ada nenek-nenek dengan wujud yang seram tiba-tiba melintas atau menyeberang, ada juga ternyata hantu sosok dari pria yang meninggal karena gantung diri. Jadi kalian mungkin bisa membaca tentang artikel-artikel yang ada. Tentunya banyak sekali artikel yang membahas tentang mitos dan urban legend yang ada di daerah Casablanca ini. Nah, satu lagi, gua sebenarnya bercerita ini tuh, gua langsung merinding. Ini salah satu cerita yang buat gua sangat menarik banget, dan buat gua kenapa gua mau datang ke tempat ini, karena ada satu cerita yang ini keren banget, keren menurut gua. Karena dari beberapa tempat horor yang pernah gua kunjungin, ini adalah salah satu cerita yang bikin gua tertarik untuk
datang ke tempat ini dan observasi langsung dan menanyakan kepada warga sekitar. Ini hantu yang luar biasa, bisa dikatakan viral di Indonesia ya, karena yang kalian tahu hantu-hantu di Indonesia itu ada banyak, ada Poci, ada Tante Kun, ada banyak ya. Nah, di terowongan Casablanca yang nanti akan kita datangi, jadi konon katanya di situ ada salah satu sosok yang sangat dominan sekali teman-teman. Jadi tidak asing lagi, kalian pasti tahu jika Tante Kun yang kita lihat itu bersosok atau berwujud berwarna putih, jika di terowongan Casablanca itu ada perwujudan kuntilanak berwarna merah. Gua bisa kasih lihat gambarnya, ada di sebelah sini ya. Ini adalah kuntilanak merah yang konon katanya sering menampakkan diri, bahkan sering mengganggu para pengendara yang melintas di area terowongan Casablanca. Jadi kalian bisa tahu ya, di video sebelumnya gue pernah bahas tentang Tante Kun. Jadi Tante Kun ini ternyata ada banyak ceritanya, ada banyak versinya, dan ada banyak jenisnya. Nah, yang ada di terowongan Casablanca ini adalah Tante Kun atau kuntilanak yang berwarna merah. Nah, konon katanya kuntilanak merah ini jauh lebih seram daripada kuntilanak yang berbaju putih. Seperti itu. Jadi gimana keseruannya nanti gua ada di dalam terowongan. Nanti kita akan melintas karena masih banyak berlalu lalang, karena ini hari Sabtu ya teman-teman ya. Aksesnya terlalu ramai. Nanti gua akan cari momen yang agak sepi, gua akan coba melintas ke terowongan Casablanca dan nanti gua akan menceritakan sedikit apa yang gua rasain ketika gua melintas di terowongan Casablanca. Oke teman-teman, buat ambiguous dimanapun berada, tetap ikutin perjalanan gue malam hari ini.